Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, terutama teman-teman yang akan berjuang di jalur UTBK SNBT. Ini ada rilis baru ya terkait dengan aturan UTBK SNBT 2024. Peserta harus tahu dan wajib cek ini karena kalau ini dilanggar maka peserta secara langsung dinyatakan gugur atau tidak bisa atau tidak boleh mengikuti tes UTBK SNBT 2024. Akan sangat disayangkan kalau sudah persiapan matang jauh-jauh hari, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi karena hal yang sangat sepele, teman-teman tidak bisa memasuki ruangan karena tidak mengikuti aturan main UTBK tahun 2024. Apa saja kira-kira? Kita akan cek satu persatu ya, karena ini sekitar kurang 2 mingguan teman-teman harus segera persiapan diri. Ujian tulis berbasis komputer SNBT UTBK 2024 akan digelar sebentar lagi ya, sekitar tanggal 30 April untuk yang gelombang pertama. Selain persiapan materi tes, peserta juga perlu memahami aturan UTBK SNBT 2024. Pelaksanaan UTBK 2024 dilaksanakan secara daring di lokasi UTBK yang telah dipilih oleh peserta. Peserta akan mengerjakan ujian di komputer yang telah disediakan oleh panitia. Nah ini. Sama seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan UTBK akan dibagi dalam 2 sesi. Tak hanya itu, terdapat beberapa aturan yang wajib ya, ini kata-kata yang wajib dipatuhi oleh peserta. Nah ini, aturannya itu yang pertama ketentuan pakaian peserta UTBK SNBT. Ini mungkin jarang diekspos, tapi kalau teman-teman gagal paham untuk hal ini, maka bisa jadi teman-teman tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan. Satu, peserta mengenakan baju formal, sebaiknya kemeja, boleh lengan pendek atau lengan panjang yang rapi berkerah ya. Kemudian peserta dilarang menggunakan kaos oblong, tidak boleh menggunakan kaos tanpa kerah atau kaos oblong. Kemudian peserta harus bersepatu. Hati-hati, bukan sepatu sandal, bukan sepatu selop, tapi memang harus sepatu yang resmi atau formal. Peserta tidak memakai jam tangan. Nah, ini juga teman-teman mungkin terlupa yang biasa menggunakan jam tangan saat sekolah, maka dipastikan teman-teman akan tidak diperkenankan untuk memasuki ruang ujian karena bisa jadi sekarang itu jam tangan memiliki fungsi yang lain selain sebagai penunjuk waktu karena masifnya strategi kecurangan para peserta yang menggunakan alat teknologi salah satu adalah jam tangan. Nah ini dokumen yang dibawa peserta UTBK SNBT. Satu, peserta membawa kartu peserta ujian. Pastikan kartu peserta yang sudah diunduh itu dicetak kemudian dibawa. Yang kedua, peserta membawa fotokopi ijazah SMA syarat yang sudah dilegalisasi atau surat keterangan sedang berada di kelas 12 yang dibubuhi cap sekolah. Artinya kalau ijazah pasti belum keluar, tapi teman-teman bisa membawa surat bukti kalau teman-teman adalah siswa kelas 12 yang ada di sekolah yang sedang aktif ya. Nah, ini aturan dan larangan UTBK SNBT. Satu, peserta harus mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sebelum tes berlangsung. Paling tidak H-1 ya, teman-teman harus cek ke lokasi untuk mengetahui letak dan posisi gedung atau ruang yang akan dipakai besoknya. Dua, peserta datang ke lokasi UTBK paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Mungkin kalau teman-teman datang terlambat, bisa jadi tidak diperkenan untuk masuk karena sangat steril sekali untuk bisa memasuki ruangan jika waktu sudah berjalan. Tiga, peserta tidak boleh masuk ke ruang ujian sebelum ada tanda untuk masuk ruangan yang telah ditentukan. Jadi nanti ada penanda, ada bunyi yang menandakan teman-teman boleh masuk ke ruang ujian. Yang keempat, peserta tidak boleh membawa kalkulator, kertas, buku catatan, alat komunikasi, dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai ya, kayak tadi jam tangan, kemudian handphone, paling tidak sebaiknya dititipkan atau ditinggal di rumah atau ditinggal di tempat-tempat yang aman atau mungkin bisa dititipkan sementara ya. Nomor 5, peserta tidak boleh bekerja sama dengan pihak manapun selama ujian berlangsung. Nomor 6, tas, buku, dan catatan dikumpulkan di tempat yang ditentukan. Nah, ini mungkin nanti termasuk alat komunikasi juga dikumpulkan bersama tas, buku, dan catatan. 7, peserta yang mencurigakan akan digeledah. Nah, ini hati-hati teman-teman yang apa itu kedapatan
membawa barang-barang yang tidak dibutuhkan. Bisa jadi itu menjadi pintu masuk para pengawas itu untuk menggeledah. Dan ini cukup menyita energi dan konsentrasi ya. Sebaiknya menghindari hal-hal yang mencurigakan sehingga kita tidak terganggu dengan proses-proses yang harusnya tidak kita dapatkan sehingga kita bisa berkonsentrasi penuh untuk menghadapi ujian. 8. Peserta meletakkan kartu peserta dengan foto menghadap ke atas. Pastikan kartu peserta yang telah dicetak itu kelihatan jelas fotonya, usahakan berwarna. 9. Peserta memasukkan nomor peserta dan NISN peserta sebagai PIN peserta. Nah, ini PIN untuk bisa mengakses laman tes UTBK itu adalah nomor peserta dan NISN peserta. Sebelum melakukan tutorial ujian UTBK sesuai dengan waktu yang disediakan, nanti akan ada tutorial sekitar 5 menit atau 10 menit, 5 menit mungkin ya. Kemudian teman-teman baru bisa mengakses laman yang ditentukan. Jadwal UTBK SNBT 2024 ini sudah lewat ya. Nanti gelombang satunya 30 April, kemudian 2 sampai 7 Mei. Kemudian gelombang 2-nya 14 Mei sampai 20 Mei. Pengumumannya 13 Juni 2024. Masa undur sertifikat 17 Juni sampai 31 Juni. Baik, ini hal-hal sederhana, tapi sangat-sangat penting dan sangat mempengaruhi keberhasilan teman-teman untuk bisa mengikuti tes UTBK 2024. Pastikan ini tidak sampai menjadi penghalang ya. Ketentuan pakaian, dokumen-dokumen, serta aturan dan larangan selama tes UTBK. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.